Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili suatu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, pertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan,
karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang memulai ya segala pekerjaannya di dalam roh dan mengakhirinya juga di dalam roh. Ya. Galatia 3 ayat 3. Nah, karena banyak orang memulainya di dalam roh, lalu mengakhirinya di dalam daging. Atau banyak orang memulai segala sesuatu dengan daging, sehingga hidupnya kacau balau, ya, hidupnya berantakan, pekerjaannya jadi banyak ini ya, mengiritasi banyak orang karena ambisi-ambisinya, karena tekad-tekadnya, ya karena di dalam daging. Tapi ada orang sudah memulai di dalam roh sudah benar, tapi kemudian dia mengakhirinya di dalam daging karena kekhawatiran-kekhawatirannya, karena dia tidak mau setia, faithful. Kenapa nggak faithful? Karena dia baca Logos dia nggak mau lakukan. Dia mengembangkan sendiri yang sudah di tangan, dia tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan, tapi dia jalan dengan caranya sendiri. Ya, jalan dengan caranya sendiri akhirnya. Nah, hal-hal ini sering terjadi ya, kalau kita lihat Yerobeam dengan Rehabeam ini adalah orang-orang yang diawali dengan roh dan diakhiri dengan daging. Dua-duanya sama saja. Ya, kerajaan Israel itu ada kerajaan yang dimulai dengan roh, tapi kemudian berakhir dalam daging. Berakhir dalam kesemena-menaan, berakhir di dalam intrik dan politik yang dia kira dia bisa begitu untuk menyelamatkan dirinya dan tahtanya. Sama kedua-duanya ya, Rehabeam dan Yerobeam ini sama-sama nggak benernya. Mereka berdua orang-orang yang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, selfish, egois, yang penting ini kudu jalan terus dengan segala macam cara yang dia bisa halalkan. Ya. Dia pikir itu akan menyelamatkan, akan membuat kekal, akan mempertahankan tatanya. Enggak. Justru karena dia mengakhirinya dalam daging, itulah kehancuran dia, awal kehancurannya dia. Ya. Diawali dengan roh. Ya, kerajaan Israel diawali dengan berkat dari Tuhan. Dari Salomo, diberkati Tuhan, kemudian diserahkan kepada Rehabeam. Dan Rehabeam menuntaskan kerajaan itu jadi pecah, karena di dalam daging. Dia berpikir, dia tidak boleh menunjukkan kelemahannya kepada rakyat. Pikiran yang wajar ya. Kalau dia menunjukkan kelemahannya, dia mau baik-baik, ya udah ya dengan ayahku sudah meninggal, aku akan perbaiki deh. Kalau dulu ayahku terlalu keras, saya akan bikin agak lunak. Wah, ditekan dia. Kemarin ya kita belajar ya. Hukum dunia ini, kalau Anda menunjukkan kelemahan, Anda akan diinjak. Itulah hukum dunia ini. Itulah hukum daging. Kalau Anda lemah, Anda diinjak. Kalau Anda menunjukkan kelemahan lembutan, kerendahan hati, diinjak. Makanya susah untuk rendah hati toh. Kalau Anda sudah terlanjur di dalam daging itu, hidup memulai dengan daging, terus kamu mau menggait dengan roh, ya susah. Kita membangun pekerjaan kita membangun hubungan kita di dalam daging. Ya, hubungan saling memanipulasi, hubungan saling pakai topeng, ya, gengsi, harga diri, ya kan, reputasi, dan semua hal-hal yang retorika. Terus Anda mau mengikuti Galatia 5 ayat 22-23, ya, dengan kasih, dengan sukacita. Wah, Anda kalau penuh kasih begitu, Anda kan dimanipulasi sama orang. Karena pilihan pergaulanmu, pilihan yang begitu. Pilihan teman-temanmu, teman-teman yang memanipulasi, ya salah sendiri. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Domba kumpul sama domba, ayam sama ayam, serigala sama serigala.
pilihan pergaulanmu dengan orang-orang yang suka harga diri, wah sorry bro, ini harga diri bro, ya karepmu. Terus kamu mau merendah hati dengan di dalam lingkunganmu, wah diinjak. Di tengah-tengah orang yang pride himself, semua orang-orang yang bangga gitu ya. Terus kamu mau merendahkan, oh diinjak. Diinjak sudah pasti. Nggak usah ditanya lagi, itu sudah pasti. Itu hukum dunia. Di tengah orang-orang yang pakai topeng, terus Anda lepas topengmu, wah ditertawakan Anda. Padahal mereka mungkin lebih busuk dan lebih buruk daripada Anda. Tapi mereka pakai topeng, kita nggak tahu. Wah, diketawain Anda. Buka-bukaan ya. Wah ternyata keluargaku berantakan. Wah mereka pura-pura menunjukkan empati, simpati. Oh iya, oh, aduh luar biasa. Wah luar biasa kamu ya. Tetapi mereka sama teman-temannya kan. Wah tiba-tiba Anda disingkirkan dari. Wah terhina, terhindar, ternista. Ya, karena pergaulanmu di situ. Anda mau mengakhirinya dalam roh, ya sulit. Kamu harus keluar dulu dari situ. Bikin yang baru. Jadi kalau Anda berintrik politik di dalam kantor, lalu Anda menunjukkan kelemahan, ya, menunjukkan kelunakan, anak buahmu akan nyodok kamu, ya kan? Nyodok mereka, ya kan? Serikat buruh apa segala macam nyodok supaya kamu didorong terus buat kamu ngelawan atasanmu untuk menyenangkan hati mereka. Atasanmu nginjek. Tapi kalau kita, oke, saya punya bargaining power, kamu mau apa? Gitu kan? Anak gua juga nggak berani. Wah, ngeri juga bos. Terus sama bos juga sama. Wah, saya punya ini, saya hebat, saya ini, saya hebat ini. Bos juga bilang, wah, bahaya juga nih kalau saya terlalu dekat, saya kehilangan dia juga repot nih. Nah, jadi tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ya kan, itu kan hal yang wajar kan. Di dunia kerja kan juga begitu. Saya juga, waktu saya nggak ngerti, saya pikir begitu. Tapi sebetulnya di awal-awal saya dulu berkarir ya, saya kelihatan lemah loh, dan orang itu benar-benar nyodok saya dari bawah atau saya nginjak dari bawah. Lalu apa yang saya lakukan? Dari awal karir saya tidak diwarnai dengan intrik dan politik, saya nggak mau. Semua itu benar-benar berkat rezeki dari sorga. Ya. Berkat ujuk-ujuk ya. Dapat. Semua itu benar-benar berkat dari Tuhan. Nggak ada saya ngaruh, saya singkirkan orang, apa, nggak pernah. Itu saya dapat sendiri dari surga langsung, dapat semua ya. Namanya hoki itu ya, anak hoki. Saya tuh sering dibilang anak hoki ya. Orang suka ngeramal saya, pura-pura, wah kamu memang orang hoki. Wah memang pantesan kamu. Dia lihat bentuknya muka kamu, bentuknya kuping kamu, bentuk tangan kamu, memang kamu orang hoki. Ya tak iyain saja, ya kan? Tak iyain saja. Tapi memang lama-lama terpengaruh ya. Namanya saya didengar. Orang-orang itu hanya berusaha untuk framing kita. Walaupun ngomongnya baik-baik, tapi mereka lagi memframing sampai kita percaya dia, kita baik sama dia, terakhir ditekuk sama dia. Ya terjadi. Karena dia ngomong yang baik-baik, oh saya kira dia bisa saya percaya. Terakhir ditekuk juga. Ditelikung juga. Wah kelihatan kasar sekali sama saya. Padahal kemarin masih dia ngomongnya baik-baik tentang saya. Ya itu lugu ya. Tetapi karena saya mengakhirinya dengan daging, nanti saya cerita. Di awalnya itu ya, setiap kali sedih, dari bawah sedih. Saya kan jadi kepala cabang paling muda. Dari bawah saya dihajar, dorong terus kan. Wah, di atas ditekan karena tadi masih lugu naif ya. Tapi caranya gimana saya? Saya nggak mau ikutan berintrik di dalam permainannya orang-orang ini. Karena memang saya nggak pandai. Caranya gimana? Wah, saya cuma doa saja. Saya doa terus saya kerjain bagian saya. Saya doa sampai puasa saya buat kerja itu ya. Kamu masih umur 20, baru menikah, 27 tahun, saya jadi kepala cabang paling muda itu ya. Saya pegang area Sumatera bagian selatan, dari Lampung sampai Bengkulu, saya pegang semuanya ya. Anak buah saya umurnya 40 tahun semua, dan mereka itu bromocora semua. Mereka main semua sama mafia-mafia itu kan. Gimana coba anak 27 tahun, masih kinclong, masih kinyis-kinyis, ya kan. Masuk sendiri ke Palembang. Jadi gimana, pokoknya saya nggak mau ikut main. Saya doa. Kebetulan sama HRD saya di backup ya. Ya pokoknya jujur, lurus, pokoknya jangan belok sedikit pun. Lurus, jujur, nggak mau berintrik, nggak mau politik, acur Pak, babak belur. Tapi karakternya, ya, karakter jadi baik. Karena babak belur kan, pokoknya saya doa, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Wah, pokoknya
Selama tahun-tahun itu saya doa, puasa, sampai orang-orang ini tersingkir sendiri semuanya ya. Kerjain, salesnya saya dibobol semua, pabriknya dikerja. Tapi selalu selamat, selalu lolos, selalu ada hoki itu ya, dibobol, bisa ketahuan yang bobol siapa, barangnya balik semua. Jahit pokoknya. Jadi lolos terus saya. Wah, banyak bongkar kasus ya, bikin pabrik nggak jadi sudah jadi 1 miliar lebih. Sama saya cuma tergarap cuma habis berapa puluh juta, jadi lagi. Hoki semua. Ya, hoki itu semua hoki semua. Saya puasa, saya kerjain, saya berusaha memikirkan dengan sungguh-sungguh ya. Pikir, kerja kudu mikir. Kalau Anda mau duitnya nggak mau mikirnya kan kurang ajar. Jam 8 pagi saya sudah di kantor, jam 9 malam saya baru pulang. Saya pikir gimana, terus malam-malam saya mulai datangi preman-preman ini ya, kepala-kepala suku saya. Pokoknya dengan kerendahan hati, dengan apa saya datang rendah supaya jangan dicegat mobil saya di tengah jalan, kan kita bawain ini ya, bawain pestisida sama bahan-bahan kimia ke kebun-kebun itu kan. Wah, gimana caranya deh? Ini gimana caranya? Ya doa terus, sama kita jangan berintrik berpolitik. Yang ini tak umur ini sampai mereka pada bingung ya. Ini musuhan tapi bisa duduk bareng sama saya. 2 kepala suku ini musuhan sama sama satu orang dari TNI ya, waktu kan kita pengawalannya dari ini bisa duduk bareng. Doa, keberuntungan dari Tuhan. Tapi kita juga mikir, memang kapasitas saya belum di sana waktu itu. Ilmunya belum nyampe. Tetapi karena tidak ada lagi dipercaya, maka atasan saya percaya, perusahaan itu percaya kasihkan kamu. Karena nggak ada orang jujur lagi, semua ditilep terus. Akhirnya kasih saya dicoba. Dan akhirnya lolos semua itu ya. Wah, itu lolos. Omsetnya dari ndak karu-karuan sampai tertata dengan rapi. Tulus, polos. Begitu semua sudah tersingkirkan, nah ini dia salahnya saya. Saya pikir saya akan mengokohkan kedudukan saya. Saya deal customer-customer besar. Caranya gimana? Diajak karaoke, diajak ini, diajak itu. Wah, mulai itu. Itu namanya mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Saya pikir dengan ngajak ini orang-orang yang ngajak karaoke, wah ini pendeta lu ya. Wah, ngajak ada pemandu lagunya, dia pegang-pegang di depan mata saya. Walaupun saya dites ya sama beberapa teman ya, kasih yang cewek-cewek juga saya nggak mau. Tetapi saya membiarkan itu di depan mata saya. Itu namanya mengakhiri dengan daging. Ya. Akhirnya terjadi pergolakan yang kedua. Nah, kali itu saya sadar, saya pindah. Terlalu jahat ya, udah sampai mengirim orang segala macam. Itu namanya mengawali dengan roh. Kalau Anda sudah percayakan sama Tuhan, jangan Anda berpikir-pikir menghalalkan segala cara untuk mengokohkan kedudukanmu. Banyak orang begitu ya, pertama menang tender. Wah, terus tiba-tiba di tengah jalan, bagaimana supaya dapat lebih besar lagi. Anda kudu deketi bos itu, tapi syaratnya kudu dugem nemeni dugem bareng. Mau ngasih cewek segala macam. Merestui gitu. Nah, sebetulnya saya berapa kali ya, saya ngamatin. Orang yang kita entertain dengan cara nggak benar, rekan-rekan perusahaan, akan berakhir dengan nggak benar loh. Tapi orang-orang yang fokus dengan pekerjaan, dengan cara yang baik, maka dia akan tetap baik. Kambing kumpul sama kambing, ayam sama ayam sedikit. Itu tuh benar. Orang benar kumpul sama orang benar, orang fasik dengan orang fasik. Loh, tapi semuanya begitu Pak customer yang sekarang. Doa. Minta customer yang dari Tuhan. Dulu saya nggak ngerti. Saya baru ngerti belakangan bahwa itu bisa diminta. Dari mana? Waktu saya jadi penjahat, kumpulnya bisa penjahat semua. Saya bertobat, ingat ya, domba dan serigala, saya pernah cerita ya. Sudah saya berusaha balik jadi domba, saya sudah jadi serigala, baunya serigala. Mau balik jadi domba, bau serigala itu masih. Teman-teman itu yang masih kecil, yang jahat-jahat itu. Sampai akhirnya saya bersih. Ya, saya taklukkan semuanya totali mati bagi Tuhan Yesus. Baru tuh bau serigala itu nggak ada. Akhirnya saya ketemunya ya kayak Bu Vivin, Pak Alex, Bu Sarma, Pak HW, orang-orang yang baik-baik. Oh yang nggak baik-baik pada minggir semua. Heran ya, orang-orang yang berusaha memanipulasi uang apa segala macam itu akhirnya tersingkir semua. Saya nggak pernah nyingkirin orang loh, tapi tersingkir. Saya sudah tahu nih orang-orang ini mau pakai uang, mau segala macam manipulasi segala macam, malakin apa segala macam. Saya ngerti, dengar dari sana, dengar dari sini. Nah, tapi akhirnya tersingkir sendiri. Kenapa? Terus konsisten pokoknya, jangan pernah belok. Jangan pernah terus nanti di tengah jalan, oke, sekarang sudah aman semua, kita bikin begini, jangan berubah caramu.
Kalau dari awal sudah sama Tuhan, minta kasih karunia sama Tuhan, lalu bagaimana sudah aman? Anda nggak mau terjadi lagi kan? Supaya jangan terjadi lagi bagaimana? Intrik politik itu yang menggoyang kedudukan Anda atau bisnismu itu. Doa sama Tuhan. Gimana caranya tuh? Minta hikmat. Apa cirinya? Penuh cinta. Hikmat yang penuh cinta itu tidak ingin menghancurkan. Tapi terakhir saya ingin menghancurkan orang-orang ini, kurang sikat tuh, teladung, singkirkan. Nah, di situ itu loh, itu. Dan saya nggak sadar waktu itu bahwa itulah yang namanya mengakhiri dengan daging. Hikmat yang dari Tuhan itu tidak ingin menghancurkan orang lain. Ya, hikmat yang dari Tuhan itu tidak ingin menghancurkan orang lain sekalipun jengkel. Makanya Anda lihat ya, bisnismen yang tangguh, ya, yang panjang tangguh, yang endure itu ya, itu orang yang bisa membedakan. Dia bisa kapan dia harus musuhan, musuh pun bisa diajak berteman. Bukan menghalalkan segala macam cara ya, bukan. Beda, tetap dia dengan prinsipnya dia yang benar. Tetapi dia tidak menaruh dendam kepada lawan bisnisnya dia. Ya, dulu pernah kita belajar ya, saya ajarin. Jangan pernah menaruh dendam kepada lawan-lawanmu. Ya. Jangan, karena pebisnis panglima-panglima perang yang hebat itu orang yang bisa mengorbankan dendamnya, kemarahannya demi tujuan yang lebih besar. Tapi dia pantang bersahabat dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang yang pengkhianat. Oh, dia tidak akan pernah bersahabat karena itu karakter. Tapi dengan lawannya yang pernah menyakiti dia tetap bisa berteman dan tidak menaruh dendam. Dia tidak mau buang waktu buat naruh dendamnya dia. Makanya jangan naruh dendam kalau sama orang itu. Buang waktu, energimu yang buat menghancurkan dia, bisa kamu pakai untuk membangun sesuatu. Nah, itu hikmat yang dari Tuhan sama dari manusia. Jangan kau akhiri segala sesuatu yang sudah kau puasa, doa puasa, digumuli ya pekerjaanmu, keluargamu, akhirnya kamu akhiri dengan daging, dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara yang bukan cara Tuhan. Ya, Anda rugi nanti. Itu yang terjadi dengan Rehabeam dan Yerobeam. Karena dia berusaha mengakhiri dengan caranya dia. Harusnya kalau dia tetap konsisten, ya, si Rehabeam ini, oke, ada yang salah, saya perbaiki. Tapi ini kan enggak, dia nggak mau menunjukkan kelemahan dia, sehingga dia tidak mau memperbaiki. Tapi dia malah apa? Oh, saya sikat sekalian. Saya tunjukkan power saya, otoritas saya. Wah. John Maxwell itu pernah bilang ya, itu dalam 21 hukum kepemimpinan itu ya. Otoritas itu bukan dapat didatang dari karena Anda punya title direktur, koordinator, manajer. Oh enggak. Otoritas itu didatang dari bawah ke atas. Mereka yang menaruhkan penaklukan dirinya kepada Anda. Di dalam jemaat, di dalam kerja, di rumah tangga. Aku ini suamimu, aku ini yang cari uang, kamu kudu nurut sama saya. Mereka akan nurut dengan terpaksa. Di belakang curang. Anak-anak di depanmu kelihatannya baik, di belakang telikung kamu, anak-anakmu, istrimu akan berkhianat. Kalau kamu tunjukkan otoritasmu dengan cara begitu, kayak si Rehabeam. Tapi kalau Anda tunjukkan teladanmu, kalau Anda tunjukkan keprihatinanmu, itu bukan menunjukkan kelemahan. Justru kekuatannya di situ dan orang akan respect sama kamu. Istrimu, anak-anakmu, anak buahmu di kantor. Kalau Anda tunjukkan konsistensi itu adalah kekuatan ya. Endure itu adalah sebuah kekuatan ya. Jangan pikir Anda konsisten itu bukan kekuatan. Tunjukkan kasihmu, kelihatannya lemah ya. Kasih itu bukan Anda takut ya. Kalau takut nanti digeser, takut sama anak buah digigit. Oh bukan. Kalau Anda takut berarti Anda nggak punya kasih. Anda melakukan itu bukan karena Anda ingin menyenangkan mereka. Anda melakukan kebaikan bukan karena Anda takut sama mereka, tapi Anda melakukan kebaikan karena itu yang harus Anda lakukan. Anda tahu bahwa, oh iya anak buah saya gajinya kecil sekali. Mereka diperlakukan seperti budak di sini. Anda fight buat mereka, tapi kasih tahu, kamu kerja yang benar. Daripada saya cari orang satu lagi, mendingan saya gaji kamu.
Kelihatannya lemah ya. Wah, dulu saya dimarahin sama bos saya. Dia pikir waktu saya di Bali ya, saya dimarahin. Naikkan gaji orang. Saya jamin, Pak. Gaji mereka semua separuh di bawahnya UMR, separuh edan loh. Ya, bawahnya UMR semua. Saya bilang, Pak, daripada Bapak cari 2 orang lagi buat nambahin dia, biar dia kerja, gajinya dibikin UMR. Saya akan drill dia, saya akan training dia, Pak. Wah, nanti ngelunjak, Paul, begini. Saya tanggung jawab. 6 bulan mereka kerja nggak bagus, saya mengundurkan diri. Tak drill mereka orang-orang Bali ini yang katanya males mau orang Bali. Siapa bilang orang Bali itu rajin-rajin. Laki-laki Bali itu rajin-rajin dan dignity-nya besar ya. Jangan ngomong orang Bali males. Anda belum tahu triknya ya. Saya sudah tahu caranya ngatasi orang Bali. Mereka tuh rajin ke pura. Bersih-bersih. Kalau bersih-bersih pura sampai malam kadang-kadang 24 jam nggak tidur mereka. Betapa cintanya mereka kepada puranya itu kan. Gimana? Kamu kerja yang baik. Gajimu tak kasih UMR. Oh, tapi di rumah ada potong gigi, upacara pagar besi, ada pagar bambu, pagar macam-macam. Ya, ada potong gigi, potong kuku, segala macam diupacara nih, semua diupacara nih. Nengok ke belakang aja diupacara nih. Mas pusing kalau di Bali itu banyak upacaranya ya. Banyak liburnya, banyak upacaranya. Bilang kasih orang lain. Gajimu tak naikkan. Gaji yang selisihnya itu kamu bisa buat ini. Tapi kamu di sini bisa berkarir di sini. Dia pikir-pikir, bener juga ya. Wah, tiap Senin saya drill mereka ya, saya ajari mereka. Dan mereka mikir, iya itu ibadah ya. Ibadah, kamu daripada kamu kasih orang, kasih 50.000. Orang mau gantiin kamu 50.000 ya, berapa kali udah, pokoknya sebulan kamu ngasih 100.000, itu semua. Gaji kamu tak naikkan 500.000 supaya UMR. Gaji dari 700.000 jadi 1,2. Buruh harian ya, kesian ya. Buruh harian kerjanya 700.000, UMR-nya 1,2. Kasihan sekali. Oh, tapi naikkan UMR. Oh, mereka kerjanya edan, saudara. Drill. Dari situlah saya dapat pengaruh. Wah, powerful sekali saya. Saya cuma tengok dikit. Ya, oke bos, siap. Power itu didatang, ya. Otoritas itu didatang bukan karena Anda seorang kepala cabang, Anda seorang GM, Anda seorang direktur, Anda seorang pemimpin. Oh enggak. Power itu didatang dari anak buah yang respect kepada Anda. Bukan karena Anda takut terus nyenengin mereka ya. Oh, berarti Anda disetir sama mereka. Karena kamu takut istrimu meninggal kamu seneng-senengin dimanja-manja, anakmu dimanja-manja ya kan, supaya jangan sampai lebih sayang kepada omanya segala macam atau ya kan. Terus Anda manjain dia dengan uang dengan apa. Anakmu nggak respect. Tapi sementara kamu seenaknya sendiri hidupnya di rumah, selodeh. Anakmu ngeliat jengkel, respect nggak? Enggak. Terus Anda juga marah, saya ayahmu, kamu kudu nurut sama saya. Nggak akan nurut. Waktu kecil dia nurut. Begitu sudah belasan tahun, ya terus mau apa? Mau ditantang, anakmu bisa kacak pinggang sama kamu, tantang balik. Itu yang dilakukan oleh Rehabeam. Dia berusaha tunjukkan powernya, bukan pengaruhnya. Ya, tapi kita coba di dalam kasih yang konsisten. Hikmat yang dari Tuhan selalu penuh dengan cinta dan membangun. Anda encourage anak-anakmu, bukan dimaki-maki, goblok gitu aja nggak bisa. Belajar sama siapa? Bapak yang ngajari. Anaknya sampai bingung. Lah kan papa yang ngajarin. Goblok, papa nggak pernah ngajarin itu. Nggak mungkin. Pasti kamu pernah ngajarin. Kamu aja nggak jujur. Ya, ayah ngomong goblok, anakmu goblok. Bapaknya kan kamu ngomongnya anakmu goblok. Bapaknya kamu, berarti kan goblok kayak kamu. Iya kan, ngomongin anak goblok nggak tahu diri. Anaknya siapa sih? Anaknya kamu. Anaknya siapa lagi? Kamu yang naruh burung sama sana di sangkar kok. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya kamu. Ya, saya pernah baca satu penelitian ya, ini riset. Saya cari lagi ini nggak ketemu. Saya baca di buku atau di jurnal ya. IQ itu datangnya dari ibu, ya. Anakmu cerdas karena ibunya cerdas. Tapi karakter itu datang dari bapaknya. Ini kalau anakmu malas ya berarti kamu malas. Kalau anakmu itu kurang ajar ya mungkin kamu kurang ajar. Kalau anakmu lancang ya mungkin kamu lancang. Kalau anakmu sopan mungkin kamu sopan. Anak nurun dari bapaknya karakter itu. Intelijen itu nurun dari ibunya. Nah, yang repot kan kalau si siapa tuh Albert Einstein menikah sama Marilyn Monroe kan. Karakternya jadi kayak bapaknya, selodeh, autis, IQ-nya kayak si itu tadi,
Kayak ibunya kan. Low kan. Pusing ya. Bukan cantiknya kayak itu, bukan. Orang-orang kayak Albert Einstein sama main dulu pernah joke gitu ya. Albert Einstein sama Marilyn Monroe kalau menikah. Berharapnya kan cantik, ganteng kayak Marilyn Monroe, pinternya kayak Einstein. Enggak, pinter itu dari ibunya. Marilyn Monroe itu kan artis yang IQ-nya rendah ya. Pinter itu dari ibunya. Karakter itu dari Anda laki-laki. Nah, coba diamatin. Saya udah riset ya. Ayo loh, sekarang baru nyadar kan. Jadi jangan salahkan ibunya kalau anakmu males, salahkan dirimu sendiri kenapa bisa begitu karakternya. Ya, ah, begitu ya. Nah, tapi kalau salah mohon maaf. Tapi saya pernah ingat, saya baca itu ya. Saya pernah ingat sekali. Dari situ saya nyadar, iya ya. Dua, Yerobeam. Dia kan sudah dinubuatin dan dikasih tahu. Dan nubuatan itu terjadi. Dia bisa naik jadi raja bukan karena dia hebat, dia anak yatim, cuman kuli ya kan, cuman kuli bangunan yang kebetulan diangkat terus makin tinggi. Terus dia mau jadi raja karena ada nubuatan. Setelah dia mendapatkan yang dia punya, dia mau pertahankan. Pokoknya dengan apa? Dengan selingkuh. Dengan dia tinggalkan Tuhan. Anda pikir setelah Anda dikasih tahu, ya semua Anda sudah hidup di dalam Tuhan, Anda lahir baru, Anda dapat semua proyek, Anda dapat segala macam. Wah, supaya kokoh gimana Anda pergi Gunung Kawi, kan goblok. Banyak orang begitu ya. Udah Anda dibukain restoran apa, udah lancar. Suatu ketika temannya ngasih tahu, kamu nggak bisa buka restoran kalau nggak pakai apa namanya uwur-uwur, itu nggak bisa. Akhirnya Anda goyah, pergi ke Simbah, pergi ke Engkong, pergi kemana. Kelar hidupmu. Jangan pernah selingkuh. Jangan pernah Anda berpikir kalau Anda bikin sesuatu, itu ya. Kita punya Tuhan Yesus yang membimbing kita. Saya tidak suruh Anda melakukan hukum Taurat, tadi dijelaskan ya. Taurat itu adalah penuntun kepada Yesus. Artinya sebuah kiasan metafora. Orang bukan karena melakukannya, tapi karena beriman kepada Taurat. Beriman bahwa Taurat itu adalah sebuah nubuatan tentang Yesus. Itu sebenarnya ceritanya begitu ya, Galatia 3. Taurat adalah sebuah penuntun, ya orang-orang dituntun, itulah yang akan digenapi oleh Yesus. Yang dalam imamat, aturan-aturannya itu aturan-aturan ibadah, dari mulai hukum sipil, hukum dalam ibadah, ya ritual-ritual simbol, bahkan di dalam hubungan dengan sesama. Itu adalah sebuah simbolisasi tentang Yesus yang akan datang. Jadi bukan Anda nggak usah lagi melakukan Torah, ya, karena yang tadi Abraham dikatakan keturunanmu, bukan keturunan-keturunannya. Artinya Yesus itu yang menjadi panutan kita. Yesus itulah yang mewujudkan semua hukum Torah ini ada di dalam Yesus. Makanya ketika Anda mau memulai di dalam roh dan mengakhiri di dalam roh, ya, ingat roh itu apa? Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh. Ya. Jadi satu Anda baca logos, karena Anda nggak bisa punya rema kalau nggak ada logos. Logos itu Anda timpa dengan cinta. Cinta itu nanti jadi rema. Rema itulah roh yang dalam hidupmu. Rema yang kuat akan menuntunmu untuk memulai di dalam pergumulan hidupmu, di dalam permasalahan, di dalam badai hidup. Stop di situ, minta rema dari Tuhan. Kling. Melimpah dengan rema. Logos, lakukan. Di dalam agape. Jadilah rema. Rema itulah yang jadi iman. Yang membuat Anda bisa menghalau semua masalahmu dan Anda bisa menyelesaikan, melewati semua persoalan-persoalan dalam hidupmu. Anda sudah mulai dengan benar, tapi jangan ketika sudah enak, terus Anda tinggalkan itu. Udah enak Anda mulai, Demas lebih mencintai dunia ini. Harta tahta tadi ya, wah sudah enak Anda lupa. Melihat pelayan Tuhan, WL-nya cantik, dideketin. Oh ini adekku, Anda ngelihat diaken, wih diaken cantik, tempel-tempel, hati. Anda mendapatkannya di dalam roh. Begitu Anda akhir dalam roh, ya itu akan diambil
sak modal-modalnya, sak kerowong-kerowongnya loh. Hancur sak hancur-hancurnya loh. Sama seperti orang kalau ke Gunung Kawi ya, Anda nggak bisa bayar, pesugihan itu Anda nggak bisa bayar syaratnya, dihabisin loh kamu. Sama, kita sama Yesus itu ya, kita sudah tekan kontraknya kita sama Tuhan Yesus. Kita punya perjanjian dengan Tuhan Yesus. Kamu akan beruntung. Kamu akan beruntung. Sudah difitnah, bisa lolos. Itu selalu saya nasihatkan kepada anak saya ya. Jaga kekudusan, hidup nempel sama Tuhan. Kamu sudah mau sak naif-naifnya kamu sudah kepepet pun, udah kayak kucing, udah kayak tikus, sudah dikerubuti kucing, lolos kamu. Saya udah ngelewatin sendiri ya. Saya tahu masa-masa itu pasti lolos. Kamu tempel sama Tuhan, melekat erat-erat sama Tuhan, jaga hidupmu dalam kekudusan. Semua ya, setan ora doyan, demit orang nulit. Itu tak jamin, saudara. Saya sudah melewatinya, saya sudah melewati masa-masa itu. Begitu saya goyang, waduh, udah enakan. Wih, ada yang bling-bling. Waduh, sudah mulai macam-macam. Wah, ada mulai tingkah-tingkah yang tak karu-karuan. Ya tahu begitu hidup kita udah mulai enakan, terus kita mulai nakal. Nanti kita punya perjanjian dengan Tuhan, ya. Itu sak bonggole, sak oyot-oyote itu kan dicabut sampai rugi kamu, sampai hancur itu. Kalau kita langgar perjanjian yang kudus itu sama Tuhan. Hati-hati ya. Jadi ketika kamu sudah dalam posisi yang sudah mapan, perjanjianmu dengan Tuhan Yesus itu jangan kamu hianati. Bukan Tuhan Yesus jahat, Yesus jahat, bukan. Sana setan-setan ini kan udah bilang setan ora doyan demit orang dulit. Dia mau celakain kamu nggak bisa, mau bikin kamu sial nggak bisa. Ya kan? Terus kamu nekat mau keluar, wah kebenaran, wah dari mana saya mau masuk nggak bisa, malah kamu yang keluar, wah sikat. Kamu cuman nyondolkan cuman jempol kakimu saja ditarik ininya, ditarik. Kamu cuman condolkan, saya kan cuman ini doang, cuman ngelirik-lirik begitu, wah jadi jeder. Kan baru sekali, oh bukan masalah baru sekali, hati-hati hukum roh. Hukum roh. Anda sudah memulai di dalam roh, kamu ada dalam daging, ditarik kamu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Habis kamu. Habis. Bangkrut, bangkrut, ceruk sejeruk-jeruknya, sejan pokoknya. Karena kita sudah minta keberuntungan dari sorga. Ya, setan orang doyan, demit orang dulit. Tapi jangan coba-coba kamu hianati perjanjian sama Tuhan Yesus. Bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan jahat, bukan. Kamu yang selodeh. Kamu jangan keluar, asal kamu jangan keluar, pokoknya jangan pernah keluar dari perlindungan covenant itu. Di dalam roh itu, dalam rema itu kamu tidak boleh keluar. Kamu sekali keluar, nyolokkan jarimu, ditarik sama iblis. Mau cuman nonton bokep, Pak. Bukan. Lupa cuman ini, Pak. Bukan cuman. Kok saya cuman nambahin untung sedikit, nipu-nipu dikit kan boleh, semua orang juga nipu banyak. Saya cuma nipu dikit. Oh cuman korupsi, cuman nyogok-nyogok dikit, suap-suap. Kan cuman pergi ke karaoke. Oh bukan. Semua yang milikmu itu milik Tuhan. Semua yang ada padamu itu adalah milik Tuhan. Ingat-ingat. Bukan milikmu. Kita memanggil ia Tuhan, itu bukan tanpa alasan loh. Anda bilang Tuhan. Ya, kan Tuhan sudah bilang, Matius 7 kan. Tuhan. Oh sorry aku nggak kenal kamu. Anda hati-hati. Ya, cuma nunda diakonia saja. Oh hati-hati, itu kamu punya perjanjian dengan Tuhan loh. Ya, cinta itu harus kamu lawat loh. Hidup di dalam Eden, kamu kan sedang hidup dalam Eden kan, dalam perlindungan Tuhan. Harus kamu lawat taman itu. Taman itu harus kamu rawat, nggak dirawat hancur. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan Yesus kalau datang itu ngetok, lihat aku datang dan mengetuk. Kalau kamu bukakan pintu, aku datang. Kalau iblis datang, nggak akan ngetuk, gubrak. Ingat Victor dan hotel, saya pernah kasih ya Vincent dan pemilik penginapan itu. Iblis nggak akan sopan-sopan. Kamu kasih buka pintu dikit, ya gubrak. Tuhan Yesus datang ngetok. Kamu nggak persilakan masuk, Tuhan Yesus nggak masuk. Kalau iblis nggak usah kamu persilakan, kamu ada lubang dikit aja dia akan masuk dalam hidupmu. Lubang apa? Kamu korupsi, amarah yang tak terkendali, tipu-tipu, Anda bohongi istrimu. Jangan main-main ya. Jangan main, Anda harus disiplin loh. Perjanjian dengan Tuhan. Hidup di dalam roh itu harus disiplin ya.
Hidup dalam roh itu disiplin. Endure itu tadi ya, faithful. Iman itu faithful ya. Endure. Gimana caranya supaya itu kan kadang-kadang kita lengah makannya tiap hari logos lakukan diakonia marturia sangkal diri pikul salib. Kalau Anda terbiasa itu latihan, awal itu latihan terus latihan. Jadi nanti kiranya rahmat dari Tuhan Yesus membuat berkat-berkat dalam hidupmu ya tetap ada dan tidak beranjak darimu. Haleluya. Amin.